Shalom para sahabat Salewan Injil dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan membahas pekabaran firman Tuhan yang berjudul Muliakan Tuhan. Tentunya topik bahasan kita ini adalah lanjutan dari topik 2 minggu yang lalu mengenai takut akan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini, kita akan memperkenalkan pembicara kita pada saat ini, yaitu Pendeta Nelson Eno. Halo, shalom Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Shalom Fredrik, baik, puji Tuhan semua dalam kendali Tuhan. Luar biasa, kami juga di sini sehat-sehat Pak Pendeta. Ini kebetulan kita secara online, saya ada di Tangerang dan Pak Pendeta berada di Medan. Tetapi pekabaran firman Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu. Begitu ya Pak Pendeta ya? Dan tidak terbatas oleh tempat gitu ya? Benar. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan suara azan tidak mengganggu ya pekabaran pada sore hari ini, pada malam hari ini. Oke. Sebelum kita masuk topik Pak Pendeta, kita akan coba review dulu Pak Pendeta. Bahasan pekabaran firman Tuhan 2 minggu yang lalu mengenai takut akan Tuhan. Karena para sahabat relawan Injil yang saat ini menonton podcast ini ingin tahu, dan mungkin ada beberapa yang belum tahu Pak Pendeta, belum sempat mengikuti bahasan yang sebelumnya, supaya nyambung nih Pak Pendeta dengan bahasan saat ini. Mungkin saya beri kesempatan Pak Pendeta untuk memberikan ringkasan pelajaran 2 minggu yang lalu mengenai takut akan Allah. Nah, takut akan Tuhan, ya ini hanya kita review saja ya. Nah, itu diambil dari buku Wahyu pasal 14 ayat 7. Nah, kita sendiri sudah mengetahui pembahasan waktu 2 minggu yang lalu, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Ya, dan pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu itu adalah ketika kita benar-benar takut akan Allah, maka step pertama adalah kita akan jauhi kejahatan. Dan yang berikutnya adalah kita akan jauhi semua kesombongan, kecongkakan, dan lain sebagainya. Dan tatkala kita mengetahui bahwa itu benar, baik itu pembesar yang ada di hadapan kita, atau orang yang berpengaruh, punya titel, punya pendidikan, namun jika kita takut akan Allah, orang itu melakukan kesalahan, kita tidak akan berkompromi dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang kita sudah pelajari pada 2 minggu yang lalu. Fredrik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi para sahabat relawan Injil Indonesia, memang topik kita mengenai pekabaran malaikat pertama. Tetapi bahasan yang untuk topik saat ini adalah mengenai muliakan Tuhan. Pak Pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dari judul, saya mau tanya Pak Pendeta, apa sih artinya memuliakan Tuhan? Terima kasih Fredrik untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya muliakanlah Tuhan ini masih dalam pekabaran malaikat yang pertama, dan itu juga masih diambil dari buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Jadi kalau pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari takut akan Allah, maka yang sekarang ini adalah lanjutannya di kalimat atau kata selanjutnya dia menggunakan kata dan muliakanlah Dia. Nah, muliakanlah Dia ini, ada yang mengatakan, karena pertanyaannya di sini adalah apa yang dimaksud dengan muliakanlah Dia? Muliakanlah Dia bukan hanya sekadar saya menyebutkan Tuhan. Bukan hanya saya sudah menyebutkan, oh Tuhanku yang ada di sorga. Bukan itu saja. Karena kenapa? Dalam buku Matius pasal yang ke-7 ayat 31, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan Bapakku yang di sorga. Itulah sebabnya berbicara dengan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan muliakanlah Dia, muliakanlah Tuhan. Nah, di dalam buku 1 Korintus, jadi kalau teman-teman relawan Injil, kemudian Fredrik juga di sini ya, bersama juga dengan mungkin teman-teman yang lain, boleh lihat di dalam buku 1 Korintus pasal
6 ayat yang ke-20. Nah, kalau kita lihat di sana, di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, Tuhan bilang begini. Jadi firman Tuhan bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kata muliakanlah Allah ini bukan hanya dari mulut kita. Tetapi yang kita akan bahas saat ini adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh Anda dan saya, teman-teman relawan Injil, dan juga pemirsa sekalian, dan juga muliakanlah Allah dengan tubuh saya. Karena kenapa? Karena tubuh kita ini, tubuh Anda dan saya ini bukan milik kita, ini adalah milik Tuhan. Jadi, apapun yang kita buat, kita harus ingat, tubuhmu bukan milikmu. Ya, tubuhku bukan milikku, tapi tubuhku adalah milik Tuhan. Makanya, Freddy, kalau kita lihat ya, bahasa asli dari buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 khususnya kata muliakan, itu dia menggunakan kata doksa. Kata doksa, karena tadi pertanyaannya apa arti muliakan. Doksa inilah yang disebut dengan saya bukan hanya memuliakan Tuhan dengan mulut, tetapi dari apa yang saya miliki, biarlah itu akan memuliakan Tuhan. Karena kenapa? Ya, Freddy tentunya tahu ya, kita semua juga tahu, pemirsa tahu, dan juga teman-teman relawan Injil tahu, bahwa apa sih di dunia ini yang bukan milik Tuhan? Coba saya mau tanya, apa sih di dunia ini yang bukan milik Tuhan? Semuanya milik Tuhan, termasuk tubuh kita. Karena kenapa? Karena dalam buku Mazmur, saya lupa lagi ayatnya, dia bilang, bumi dan segala isinya dan langit yang ada di bawahnya, itu semuanya adalah milik Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau berbicara semua yang ada di dalam bumi adalah milik Tuhan, berarti kita tidak bisa klaim. Saya tidak bisa klaim bahwa, oh ini rumah milik saya. Tidak. Apalagi tubuh saya juga adalah milik Tuhan. Maka saya tidak bisa membuat seenaknya, semau saya untuk memperlakukan tubuh yang merupakan milik Tuhan ini. Ya, jadi saya perlu gunakan tubuh saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Itulah arti dari muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Doksa. Itu saya jawabannya, Freddy. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Oke Pak Pendeta, saya menarik sekali dengan kata kita harus memahami bahwa tubuh kita itu bukan milik kita. Itu dulu ya poinnya Pak Pendeta ya. Biar kita benar-benar menyadari memuliakan Tuhan itu. Benar. Bahwa konsepnya adalah kita harus tahu dulu dari diri kita bahwa kita ini milik Tuhan, bukan milik diri kita. Jadi kita harus kembalikan itu semua kepada pemiliknya gitu ya Pak Pendeta ya. Amin, amin. Untuk kemuliaannya gitu ya Pak Pendeta ya. Betul sekali. Biasa. Jadi pemahaman itu memang perlu pemahaman dasar bagi kita para sahabat relawan Injil, itu untuk kita mengetahui pemahaman dasar ini dulu. Bahwa tubuh kita itu bukan milik kita. Milik Tuhan. Kenapa? Karena tadi Pak Pendeta sudah jelaskan, sudah bayar ya. Nah, jadi dari konsep itu baru kita bisa, oh ya, berarti kita harus kembalikan kepada si pemilik dari tubuh kita. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, saya terpikir Pak Pendeta, pada waktu kita memuliakan Tuhan, Pak Pendeta, kita sudah tahu ini tubuh kita milik Tuhan. Bagaimana nih korelasinya nih dengan pelajaran 2 minggu yang lalu, takut akan Tuhan? Karena kita perlu tahu ini kan sama-sama pekabaran malaikat yang pertama nih Pak Pendeta. Ya. Nah, mungkin bisa Pak Pendeta jelaskan ini korelasinya takut akan Tuhan. Nah, jadi berhubungan, terima kasih untuk pertanyaannya Freddy. Jadi apa korelasinya antara muliakan Tuhan dan juga takut akan Tuhan? Ingat baik-baik, semua anak-anak Tuhan atau ya boleh saya katakanlah semua anak manusia ya, semua anak manusia, mau itu adalah orang yang udah tua, dewasa sampai anak-anak, itu adalah milik Tuhan. Nah, pekabaran dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, Anda dan saya, kita semua, Freddy dan juga teman-teman sekalian, kita diwajibkan untuk takut akan Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada kalimat yang berikutnya adalah muliakannya Tuhan, dan kalau kita menghubungkan tubuh saya adalah milik Tuhan, maka yang terjadi adalah ketika saya memuliakan Tuhan, dan ini adalah bukti bahwa saya menghormati Tuhan, karena kata
takut, yang lalu saya sudah jelaskan bahwa itu ditulis dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-7, artinya phobeo kan? Phobeo. Jadi ketika saya takut sama Tuhan, itu artinya saya mentaati Tuhan. Sebenarnya kata yang dibilang dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 7, takut akan Allah, itu saya mentaati Tuhan. Dan Tuhan bilang, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya kalau saya taat dan patuh sama Tuhan, maka yang terjadi, saya juga harus menghormati tubuh saya yang bukan milik saya, adalah milik Tuhan. Jadi saya nggak bisa makan seenaknya dong. Saya nggak bisa pakai seenaknya dong. Saya harus lihat apa kaidah-kaidah yang Tuhan mau bilang kepada saya. Jangan mentang-mentang karena saya seorang ayah, saya seorang ibu, saya lebih tua, atau saya punya gelar, saya punya titel, saya punya posisi, atau saya ini adalah orang yang berpendidikan tinggi. Oleh karena alasan-alasan ini, maka saya buat seenaknya dengan tubuh saya. Tidak bisa, saya pada saat yang sama, saya tidak memuliakan Tuhan dan saya tidak takut sama Tuhan. Karena kenapa? Karena bukti orang itu takut sama Tuhan, dia taat. Dia taat. Dia taat terhadap apa yang Tuhan bilang kepadanya. Jadi contohnya saja ya, contoh. Saya lihat ini ada banyak anak-anak muda, kamu kok laki-laki kok kayak bencong? Oh, kenapa kamu bilang laki-laki kayak bencong? Ya, badan kamu kok kayak gitu aja. Tato dong, tato. Nah, akhirnya karena terpengaruh dengan temannya, dia tato. Padahal kan Alkitab katakan, tubuhmu adalah milik Tuhan. Jangan kamu buat seenaknya dengan tubuhmu. Nah, ini hanya contoh ya, Freddy. Ya, jadi ini hanya adalah salah satu contoh yang kecil, di mana saya harus taat dan patuh terhadap apa yang Tuhan bilang kepada saya. Nah, jadi itulah hubungannya antara memuliakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke Pak Pendeta, terima kasih. Ini sangat menarik ya sahabat relawan Injil, karena dua poin ini itu saling berhubungan karena sama-sama pekabaran malaikat pertama. Dan di sini saya juga melihat bahwa korelasinya itu perlu kita pahami, saudara-saudara. Ya, benar. Sahabat-sahabat. Jadi kenapa? Karena kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan menuruti apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Amin. Nah, itu tadi ya, poinnya Pak Pendeta ya di situ ya. Nah, ya. itu konsep Benar, dasar yang kita dapatkan lagi. Oke Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta ini menarik ini kalau kita bicara dalam kondisi saat ini Pak Pendeta. Sekarang kan kalau kita lihat semua serba online ya Pak Pendeta ya. Ya, benar. Nah, kalau serba online ini, kalau kita lihat Pak Pendeta, banyak sekali pesanan-pesanan online kalau kita lihat. Ya kita nggak perlu sebut lah satu merek ya Pak Pendeta. Tapi pesanan online itu kalau kita lihat, kita buka Pak Pendeta, kalau dari handphone, wah menarik Pak Pendeta nih, diskonnya 60%. Wih, kita secara manusia siapa sih yang nggak mau diskon ya Pak Pendeta ya? Ya, benar. Ya, saya yakin juga para sahabat relawan Injil yang sedang menonton ini mungkin ada yang tersenyum. Karena kita pasti sering membeli makanan, minuman dari online shop. Nah, kalau kita lihat yang diskonnya besar-besar Pak Pendeta, itu makanannya, wih, luar biasa Pak Pendeta. Itu kalau kita bilang makanan-makanan yang enak di lidah lah Pak Pendeta. Minuman juga minuman yang enak di lidah. Ya kan? Istilah kata minuman ya kalau dibilang banyak gula lah. Pasti kan kalau minuman kita cari yang manis. Tidak ada orang cari minuman yang pahit ya Pak Pendeta ya. Ya, benar. Pasti minuman yang manis. Kita lihat kadang sampai bikin gulanya, wah, bukan yang les lagi, yang paling manis mintanya. Makanan juga, wah kita lihat yang berminyak, gorengan, wah itu kan ini. Nah, dengan bahasan yang sebelumnya kita sudah bahas, takut akan Tuhan, kita menuruti firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Nah, bagaimana Pak Pendeta nih, dengan kita membeli makanan yang diskonnya besar, apakah kita tidak memuliakan Tuhan dan akhirnya kita tidak takut akan Tuhan dengan konsep seperti ini nih Pak Pendeta? Nah, ini kita perlu penjelasan nih supaya kita lebih... Terima kasih. Jadi kita yang tinggal di kota besar, baik itu Jakarta, Medan, Bandung, kemudian di kota-kota yang lainnya yang ada di Indonesia, bahkan bisa jadi Anda yang
ada di antara sahabat-sahabat relawan Injil yang ada di luar negeri. Nah, kita datang kepada situasi di mana era modernisasi ini adalah era zaman now ini. Nah, kita sebagai anak-anak muda atau orang tua atau siapa saja, kadang-kadang terpengaruh dengan makanannya, makanan yang kita pesan lewat online. Nah, tapi sebelum Anda dan saya, teman-teman relawan Injil, melihat akan pesanan-pesanan online ini, saya hanya mau bilang begini, berhubungan dengan muliakanlah Tuhan, sebenarnya ini ada dua ya. Yang pertama muliakanlah Tuhan dengan tubuh maksudnya ya. Ini ada dua hal besar yang perlu Anda dan saya, teman-teman relawan Injil atau siapa saja di sini, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tubuh kita muliakan Tuhan, itu tubuh bagian dalam, dan yang kedua adalah tubuh bagian luar. Nah, tubuh bagian dalam ini berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang masuk dalam tubuh kita. Anda dan saya perlu mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Jadi betul pesanan-pesanan online itu banyak sekali, menarik sekali, menggairahkan, dan banyak sekali makanan yang melezatkan. Tapi pekabaran pada malam hari ini tidak berbicara mengenai enak sekali, menggairahkan sekali, kemudian menarik sekali, tidak. Tapi ini berbicara apakah itu memuliakan Tuhan. Apakah makanan itu ketika masuk ke dalam tubuh kita bagian dalam memuliakan Tuhan. Nah, ini perlu dipikirkan. Nah, bagaimana sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian mengetahui bahwa makanan atau minuman itu memuliakan Tuhan. Benar-benar kalau saya masukin dalam mulut saya, kemudian terus masuk ke dalam lambung dan juga usus dan pencernaan, sistem pencernaan saya, apakah benar itu tidak merusak tubuh saya? Apakah benar itu tidak membuat Tuhan bersedih? Nah, ingat baik-baik, Tuhan bilang tubuhmu adalah milik Tuhan. Jadi berhubungan dengan muliakan Tuhan dengan tubuh bagian dalam, maka kita perlu datang kepada makanan nomor satu yang Tuhan bilang kepada kita. Jadi sebelum saya menyentuh makanan yang dipesan melalui online ya, karena dasarnya Anda mau makan sesuatu itu memuliakan Tuhan atau enggak. Dan apakah itu direkomendasikan oleh Alkitab atau tidak? Nah, itulah makanya untuk mengetahui makanan itu sehat atau tidak, kita tanya Tuhan aja. Iya kan? Sederhana saja. Kita tanya Tuhan, tapi kan Tuhan nggak bisa ngomong. Kan dia bilang, iya, kamu mau pesan makanannya? Oke, aku kirim dari sorga ya. Ya, kita ini bukan zaman bangsa Israel waktu di padang gurun, tapi kita ini sekarang hidup di tahun 2021, kita perlu lihat apa makanan yang diberikan kepada manusia pada waktu di Taman Eden. Dan saya yakin inilah makanan yang paling sehat. Makanan, ingat baik-baik, sahabat-sahabat relawan Injil dan juga pemirsa yang ada di mana saja, kalau mau tahu makanan yang benar-benar kita konsumsi dan itu memuliakan Tuhan, lihatlah makanan yang paling sehat. Dan makanan yang paling sehat itu adalah ketika Tuhan memberikan makanan itu kepada manusia sebelum dosa. Itu saja kuncinya. Itu saja kuncinya. Kita nggak usah pikir panjang lebar, kita lihat saja. Kuncinya di sini adalah makanan pertama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebelum dosa. Pertanyaannya di sini adalah, nah, Fredrik juga boleh buka Alkitab, dan juga teman-teman yang mungkin dengarkan pekabaran ini boleh buka Alkitab. Kejadian 1 ayat 29, inilah makanan nomor 1. Number 1 food yang Tuhan berikan kepada manusia pertama sebelum dosa. Di dalam Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Nah, Fredrik dan juga teman-teman relawan Injil, tolong perhatikan baik-baik. Makanan pertama yang Tuhan berikan kepada manusia pertama sebelum dosa adalah apa? Adalah buah-buahan dan biji-bijian. Biji-bijian. Jadi, kalau kita mau kembali lagi kepada zaman now, maka yang terjadi adalah kita perlu lihat
apakah makanan itu memuliakan Tuhan atau enggak? Dengan saya makan makanan itu, ini memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, itulah makanya kalau lihat di dalam ayat ini, sebenarnya inilah makanan nomor 1 dan inilah kunci bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan. Tapi, nah, saya mohon teman-teman relawan Injil boleh sabar sebentar ya, karena penjelasannya agak panjang ini. Fredik, apa ya Frediknya? Siap-siap, Ya. Pak Pendeta. Oke, jadi bagaimana setelah manusia itu ke dalam dosa? Jadi bayangin aja, di waktu manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak bilang begini, yang menjadi makananmu adalah Pizza Hut. Yang menjadi makananmu adalah mie Korea. Yang menjadi makananmu adalah Jeko. Adalah Kentucky Fried Chicken. Nggak ada kan? Nggak ada di sini loh, Freddy. Teman-teman relawan Injil. Bagaimana dengan jatuh ke dalam dosa? Setelah manusia ke dalam dosa. Apakah Tuhan bilang, sudahlah. Kalau manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, aku berikan makanan, buah-buahan, biji-bijian. Setelah jatuh ke dalam dosa, ada Jeko di sana. Mari kita lihat ya. Kita pergi, mari saya akan bahas perlahan-lahan supaya kita tahu bahwa sesungguhnya tubuh kita ini Tuhan yang merancang dan Tuhan mau berikan makanan yang terbaik. Setelah manusia itu ke dalam dosa, makanan apa yang Tuhan berikan ke mereka? Di Kejadian 3 ayat 18, jadi Tuhan bilang begini, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa nih, predik. Dia bilang begini, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, perhatikan baik-baik, sayur kangkung, sayur ubi, sayur singkong, kemudian sayur-sayuran yang lain yang bisa jadi kita ke warteg, kemudian kita jumpai di sana atau bisa jadi kita pesan lewat online. Ini tidak diberikan pada waktu manusia di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Tidak diberikan. Karena kenapa? Tuhan tahu tubuh mereka. Jadi Tuhan hanya berikan buah-buahan, biji-bijian. Tapi kenyataan yang terjadi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kepala batu ini manusia ya, diusir dari Taman Eden, Tuhan berikan makanan tambahan. Apa itu makanan tambahan? Sayur kangkung, sayur singkong, yang Anda makan di warteg sana dan kadang pesan lewat online itu. Ya kan, di Jakarta kan sekarang GoFood. Ya ini kan, dia lihatlah, 60%. Tadi seperti yang Fredrik bilang ya. Menarik sekali. Kita lihat, kayaknya aku gak suka makan ini, udah bosan aku. Mau kita suka atau tidak suka, marilah kita belajar untuk menurut. Karena ini adalah bukti kita takut sama Tuhan. Dan setelah manusia itu ke dalam dosa, Tuhan pun tidak berikan Jeko kepada manusia loh. Tuhan tidak berikan daging kepada manusia. Tuhan tidak memberikan Indomie atau mie Korea ke manusia. Tuhan tidak memberikan Kentucky Fried Chicken. Tidak. Yang Tuhan berikan adalah rumput tubuh ini adalah sayur-sayuran. Nah, di sini sudah cukup jelas ya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kenapa manusia makan daging? Aduh, saya ini predik hobi makan daging loh. Saya hobi makan daging. Karena kenapa? Karena di NTT sana itu buah-buahan sayur-sayuran kurang. Daerah kering dan berbatu. Bayangin aja, pada musim kemarau, musim kemarau selama kurang lebih 7-8 bulan, tidak ada hujan setetes pun. Dan rumput-rumput itu jadi coklat. Tetapi anehnya di sana, sapi-sapi gendut. Kenapa sapi-sapi gendut? Karena sapi-sapi ini ternyata dikasih kacamata hijau. Lalu mereka lihat itu rumput-rumput yang coklat seperti hijau, ya mereka makan. Apalagi sudah disuntik lagi sapi-sapi itu kan. Makanya lebih banyak daging di NTT daripada sayur, buah, dan biji-bijian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah daging adalah makanan yang Tuhan berikan kepada manusia? Kalau itu betul, kapan? Soalnya, kalau Fredrik dan teman-teman sahabat relawan Injil, ya, perhatikan di makanan nomor 1 ketika manusia ada dalam Taman Eden, before sin, sebelum dosa, nggak ada kan daging. Sesudah dosa pun belum ada. Lalu kapan? Nah, kita harus lihat kronologisnya, kita harus lihat dia punya sejarahnya. Manusia diberi makan daging oleh Tuhan, itu dicatat di dalam Kejadian 9 ayat 3. Dan kalau Fredrik dan juga teman-teman relawan Injil baca Kejadian 9 ayat 3, ini adalah
peristiwa sesudah air bah. Mari saya baca ayat ini baru saya jelasin ya. Dia bilang begini Fredrik dan teman-teman relawan Injil. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, titik. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, yang menjadi kekacauan di dalam pikiran manusia adalah ketika manusia baca ayat ini mereka bilang, segala daging boleh, segala yang bergerak boleh dimakan. Iya kan? Kalau kita mau jujur baca buku Kejadian 9 ayat yang ketiga, dia bilang segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Maka manusia akan berkesimpulan begini loh, teman-teman relawan Injil. Loh, semua yang bergerak bisa dimakan. Jadi babi bisa dimakan, anjing bisa dimakan, kecoa bisa dimakan, manusia bisa dimakan, manusia bergerak kan? Lalu bagaimana dengan mobil? Mobil juga bergerak loh, makan aja mobil kan? Biar sekalian gigi kita patah. Nah, tapi ini bukan maksudnya bahwa karena segala yang bergerak adalah ciptaan Tuhan dan kita bisa makan. Kita perlu mengetahui keseluruhan dari kata-kata yang ada di dalam buku Kejadian pasal 9 ayat yang ketiga ini. Dia bilang, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi maksudnya gini, Fredrik dan teman-teman relawan Injil, seperti tumbuh-tumbuhan hijau, saya mau tanya, apakah semua tumbuhan hijau bisa dimakan daunnya? Contoh, tiba-tiba ada yang bilang begini, mak, kita kok nggak ada sayur? Mama bilang begini, lihatlah rumput yaitu yang berduri di sana, kemudian ada daun-daun di situ, ambil saja. Apakah semua tumbuhan yang berdaun hijau atau yang berdaun warna apa saja bisa kita makan? Nggak bisa. Itulah sebabnya, lihat dulu kata-kata di dalam ayat ini. Kalau tumbuh-tumbuhan hijau semuanya tidak bisa dimakan, demikian juga dengan binatang. Tidak semua binatang bisa dimakan. Nah, untuk mengetahui binatang yang bisa dimakan dan binatang yang tidak bisa dimakan, kita perlu lihat di dalam buku Imamat pasal 11. Nah, sebelum saya lanjut, saya hanya mau bilang begini. Di dalam Alkitab, adakah makanan haram? Tidak ada makanan haram. Tidak ada. Yang ada adalah binatang haram. Karena kenapa? Karena di dalam Alkitab, babi itu bukan makanan loh. Teman-teman, sahabat-sahabat relawan Injil. Anjing bukan makanan, itu daging binatang haram. Yang namanya binatang haram, itu bukan makanan. Coba baca baik-baik Imamat. Jadi yang Tuhan berikan setelah air bah, ceritanya gini. Waktu setelah air bah, yang hijau-hijau ini udah lenyap loh, Freddy. Kemudian buah-buahan sudah tidak ada, biji-bijian sudah tidak ada, sayur-sayuran juga tidak ada. Maka Tuhan bilang, yang menjadi makananmu for temporary, yang menjadi makananmu untuk sementara adalah daging binatang. Tapi yang daging binatang tidak haram. Karena hanya daging binatang tidak haram, itulah makanan. Kategori binatang yang berkaki 4 harus ada memama biak dan berkuku belah 2 seperti sapi, kambing, edegeng. Babi dia berkuku belah 2 tapi tidak memama biak. Maka haram. Harus ada dua-duanya. Begitu juga dengan anjing. Anjing tidak berkuku belah 2 dan tidak memama biak. Kuda dia tidak berkuku belah sekalipun dia mau biak, maka haram. Harus ada dua-duanya. Jadi kayak sapi, kambing, domba, nah itu bisa dimakan. Daging binatang ini adalah makanan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kriteria ini, daging binatang haram itu bukan makanan. Tuhan tidak pernah menganggap dan mengajarkan manusia bahwa itu makanan. Makanya nggak boleh ya, teman-teman yang mau pesan makanan online, lihat kalau babi, ya kan? Kemudian lihat juga ada daging anjing, ya kita harus memuliakan Tuhan yang tubuh kita. Kita harus bilang itu bukan makanan, itu daging binatang haram. Harus gitu. Lalu di dalam air ini kan ada kriterianya. Di dalam buku Imamat pasal 11, dia harus yang bersirip dan bersisik. Saya berikan contoh ikan mujair. Ikan apa yang kita suka? Teman-teman, ada yang suka ikan nila, kemudian gurame, kemudian ikan apa lagi? Ikan kakap. Tapi jangan pesan lele.
Iya kan, ada yang karena, aduh kayaknya aku kepingin deh makan lele, ya rasanya kayak mana sih? Lalu dicarilah di online. Oh ada pecel lele dipesan lewat online, GoFood. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita setelah makan lele karena ingin coba, apakah saya memuliakan Tuhan? Apakah benar saya taat dan patuh? Saya takut sama Tuhan? Jangan teman-teman. Nah itulah sebabnya yang paling penting di sini adalah kita harus tahu bahwa tubuh kita ini, tubuh sahabat-sahabat sekalian, bukan milik kita loh. Kita harus setting di pikiran kita. Milik Tuhan. Jadi tolong muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jangan seenaknya kita berada. Begitu juga dengan minuman. Nah minuman ini, dia bilang anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung oleh karenanya. Dan saya juga mau kasih tahu, tidak semua minuman itu bisa kita minum. Tidak semua. Karena kenapa? Karena ada minuman yang menyehatkan, ada juga yang tidak menyehatkan. Dan perlu Anda ketahui, Tuhan tidak memberikan Sprite kepada Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden. Coca-Cola dan juga Fanta tidak. Sirup-sirup tidak. Karena semuanya ini memiliki racun yang merusak tubuh kita. Karena kalau teh, kopi, Tuhan tidak pernah memberikan ini kepada manusia. Ingat baik-baik, walaupun kata Sprite, Coca-Cola, Fanta tidak dibilang haram di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, tetapi poin saya di sini adalah kira-kira itu menyehatkan tubuh atau tidak? Menyehatkan tubuh atau tidak? Karena tubuh kita ini bukan milik kita. Poinnya adalah tubuh kita ini adalah milik Tuhan dan segala sesuatu yang masuk dari lubang mulut kita, baik itu berupa makanan dan minuman, kita harus pikir, saya harus berpikir itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mungkin itu dulu yang saya perlu kasih tahu. Memang penjelasannya masih agak panjang, tetapi saya takut nanti bosannya Fredrik dan teman-teman relawan Injil. Nah, biarlah kita interaksi dulu sedikit. Fredrik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Nelson. Ya. Jadi memang kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Pendeta, ini saya menarik ya, bahwa memuliakan tubuh kita udah masuk lebih detail ya, para sahabat relawan Injil. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apa yang masuk tadi Pendeta Nelson sampaikan, menyehatkan. Berarti ada poin bahwa memuliakan Allah, kita perlu reformasi kesehatan. Setuju ya Pak Pendeta? Benar. Okay. Benar sekali, Fredrik. Karena kita harus pahami dulu bahwa memuliakan Tuhan dengan tadi, apa yang masuk dari mulut kita itu harus menyehatkan. Benar. Karena tadi pembahasan kita sebelumnya, bahwa tubuh kita harus sadari bahwa ini kita bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Nah, karena kita takut akan Tuhan, tadi sudah disampaikan pemerintah bahwa kita harus menuruti firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan, makanan daging yang haram dan halal itu ada di dalam Imamat 11. Jadi, dan saya itu coba ini ya Pak Pendeta ya, korelasinya bahwa apa yang Tuhan sampaikan makanan daging yang tidak haram atau kita bilang halal, itu pasti berarti menyehatkan ya Pak Pendeta ya. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan daging yang tidak haram untuk kita makan tapi tidak menyehatkan. Nah, jadi poinnya di situ saudara-saudara, para sahabat relawan Injil, bahwa makanan yang Tuhan izinkan untuk kita makan adalah makanan daging yang halal atau tidak haram. Berarti itu menyehatkan kita. Itu poinnya. Jadi Tuhan ingin sebenarnya kita sehat juga gitu ya Pak Pendeta ya. Ini benar. Luar biasa nih. Tuhan, kita ingin memuliakan Tuhan, tetapi positifnya ke kita ada. Kita hidup sehat. Iya, gitu ya. Itu mungkin poin yang perlu kita dapatkan ya. Nah Pak Pendeta, ini kan kita berbicara tadi makanan yang menyehatkan. Ya. Tadi makanan haram dan halal. Terus ada makanan menyehatkan. Daging binatang haram, daging binatang halal. Oke, daging haram dan halal. Terus ada makanan yang menyehatkan. Ya. Oke. Dan kalau kita bilang Pak Pendeta, kalau kita makan, misalkan, kalau saya makan banyak nih Pak Pendeta. Ya. Tetapi saya olahraga. Karena ada konsep diet. Pak Pendeta, ini kita lebih ke arah diet nih. Kebetulan saya juga baru-baru ini mengikuti program diet Pak Pendeta. Oh iya. Udah 12 kilo turun dalam waktu 3 bulan. Tetapi gini Pak Pendeta, ada konsep, kita makan. Kita anggaplah makan yang halal ya Pak Pendeta ya.
Ya. Karena kita poinnya di sini halal, daging halal. Jadi makanan dari daging halal. Oke. Ya. Saya makan halal Pak Pendeta. Misalkanlah kerbau Pak Pendeta. Tetapi jumlahnya banyak nih Pak Pendeta. Atau sapi lah. Wah, Ya. kan itu kan enak itu. Kalau barbecue sapi kan, waduh Pak Pendeta. Ini. Jadi kalau kita coba pakai sapi, banyak Pak Pendeta. Tapi kita olahraga. Nah, tapi banyak Pak Pendeta konsepnya. Tapi kalau saya olahraga, misalkan dengan 13 kilo saya lari tiap hari, kan kebakar juga. Yang penting kita kalorinya itu yang masuk dengan yang keluar, Ya. itu sama, seimbang kalau kita mau jaga badan. Tapi kalau mau menguruskan mau diet, yang penting kalori yang masuk lebih sedikit dibanding kalori yang kita keluarkan. Jadi kalori keluarkan lebih banyak untuk diet. Nah, apakah terlalu banyak itu tapi dengan olahraga kita bisa seimbangkan gitu Pak Pendeta? Oke. Kan nggak sehat juga kalau terlalu banyak kalau nggak olahraga ya Pak Pendeta. Ya. Tapi ini ada Terima olahraganya. kasih. Terima kasih Freddy. Jadi begini, banyak dari antara kita, termasuk saya ya Freddy, saya tidak bisa mau tunjuk siapa-siapa. Nah, tadi kan Freddy kasih tahu pengalamannya ya. Nah, saya juga dulu berpikirnya seperti itu. Nah, tapi saran saya di sini adalah, mari kita lihat apa yang Tuhan mau bilang sama kita. Karena ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bertindak bukan apa yang saya mau, apa yang saya sukai, dan apa yang menarik bagi saya, tetapi apakah itu menyukakan hati Tuhan. Nah, saya pikir poin ini kita perlu ingat baik-baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar? Nah, oke, sebelum saya sampai ke situ, saya mau ulangi lagi bahwa di dalam Alkitab tidak ada makanan haram. Yang namanya makanan itu pasti halal. Oke? Jadi makanan nomor 1 tadi, makanan nomor 2, makanan nomor 3 itu sebut makanan. Tapi kalau babi bukan makanan. Nah sekarang, sehubungan dengan apa yang saya suka, apa yang saya gemari, apa yang saya ingin makan, ingat baik-baik, tidak semua makanan itu menyehatkan. Walaupun saya olahraga, ya olahraga. Karena saya mau melakukan sesuatu bukan karena saya ingin lakukan menyukakan hati saya, tapi menyukakan hati Tuhan. Itu poinnya. Menyukakan hati Tuhan. Karena kembali lagi tubuh kita adalah milik Tuhan. Nah, saya ingin baca satu kutipan sehubungan dengan makanan daging ini. Di dalam buku Testimony for the Church volume 2 halaman 64, dia bilang begini. Saya tidak taruh di apa ya, saya hanya baca aja di sini ya. Kemudian dia bilang begini, kecerdasan moral dan kekuatan fisik menyusup oleh kebiasaan penggunaan makanan daging. Penggunaan makanan itu mengacaukan pemikiran, kelancaran tubuh, menggelapkan daya pikir, dan menumpulkan perasaan moral. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Kecerdasan, pertama, kecerdasan intelektual kita akan menurun. Moral juga akan menurun, bayangin aja. Kekuatan fisik juga akan menurun. Menyusut oleh karena kebiasaan penggunaan makanan. Waduh, lampu tiba-tiba mati ini di sini. Masih kelihatan. Oke, masih kelihatan Pak Pendeta. Walaupun mati lampu masih. Mungkin agak mendekat sedikit biar sahabat relawan Injil bisa melihat Pak Pendeta. Ini gawat ini, tiba-tiba lampu mati. Oke, puji Tuhan menyala lagi. Jadi gini, teman-teman, kita perlu berpikir, kita makan daging, lalu pada zaman sekarang ini kita bilang kita olahraga. Ingat baik-baik, makanan daging bukanlah makanan yang menyehatkan. Sekalipun itu halal, itu bukan menyehatkan. Karena apalagi orang yang kecanduan, ini menurunkan, menyusutkan kecerdasan kita, moral kita, kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Bahkan dia bilang, kebiasaan penggunaan makanan daging ini mengotorkan darah. Kalau udah mengotorkan darah, maka yang terjadi adalah tubuh kita gampang kena penyakit. Rumusnya sederhana. Kalau mau tubuh kita sehat, jaga darah bersih. Itu aja. Tetapi untuk darah bersih ini bergantung salah satunya dari makanan. Kalau mau darah Anda dan saya kotor, makan daging setiap hari. Mau olahraga pun tetap darah kotor. Mau olahraga 13 kilo, jangan 13 kilo, ratusan kilo. Tetap aja darah kotor. Nah, itulah makanya kalau perhatikan baik-baik,
di dalam firman Tuhan, sebenarnya makanan daging ini hanya adalah makanan sementara. Karena setelah air bah nggak ada lagi tumbuhan itu. Maksud Tuhan supaya kembali, tapi enggak, karena manusia sudah ketagihan dengan gargantang, selera. Mohon maaf, orang Timur, orang Kupang, orang Manado, mereka bilang gargantang. Karena ini gargantang susah dikontrol. Nah, kalau susah dikontrol, ya inilah yang menyebabkan kita tidak peduli lagi dengan makanan number 1, number 2. Tetapi sudah kita lebih mendominasi makan makanan nomor 3. Yaitulah daging-daging ini. Tapi apa yang Tuhan bilang? Ini dia akan membuat tubuh, kekuatan, moral, kecerdasan, ini akan menyusut. Dan menggelapkan daya pikir. Kenapa? Karena kita punya darah udah kotor. Lalu pertanyaannya, apa sih hubungan antara darah dan juga otak manusia ini? Nah, mari saya kasih tahu. Ini hubungannya. Saya baca lagi ya di sini. Saya baca ya. Otak adalah organ dan ini ada di buku Medical Ministry halaman 291. Saya baca kutipannya. Dia bilang otak adalah organ dan alat dari pikiran dan mengontrol seluruh tubuh. Agar bagian-bagian lain dari sistem menjadi sehat, otak harus sehat. Dan untuk membuat otak sehat, maka otak membutuhkan darah yang jernih. Apakah teman-teman relawan Injil yakin bahwa darah kita bersih kalau kita makan daging setiap hari? Gak usah setiap hari, 2 hari sekali deh. Yakin? Nah, itulah makanya survei Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kejadian 5 ayat 5, jadi Adam berusia 930 tahun lalu ia mati. Tidak pernah makan daging dia loh. Tapi apa yang terjadi setelah zaman Nuh? Nuh sendiri adalah 920 tahun lalu dia mati. Setelah itu anak-anak Nuh mulai turun. 600 tahun, 400 tahun, sampai cucu-cucunya 200 tahun, sampai Abraham 175 tahun, Musa 120 tahun. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Jadi umur manusia 70, kalau dia kuat 80, lebih daripada itu penderitaan. Tolong tanya, apa yang menyebabkan umur manusia semakin menyusut? Semua ini oleh karena manusia tidak mau tinggalkan makanan nomor 3. Kita harus jujur. Karena kenapa? Karena kita hidup di dunia ini bukan milik kita. Tuhan yang ciptakan. Dialah yang mendesain. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan dia tahu makanan yang tepat untuk kita. Jadi ketika dia memberikan pekabaran bahwa makanan yang tepat itu adalah buah-buahan biji-bijian, ya kita harus kontrol. Karena kalau kita tidak kontrol, teman-teman, sahabat-sahabat relawan Injil, maka kita bikin susah sendiri, diri sendiri. Dan itulah yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, apalagi masuk COVID-19 lagi seperti ini. Varian Delta, varian Alpha, varian N, varian MU, varian badai sitokin, macam-macam varian. Imun sistem Anda dan saya kalau mau terjaga, tolong jauhkan dari makanan daging. Olahraga bagus, tapi kalau mau lebih bagus adalah kita sudah olahraga, kita juga harus memilih, harus bijaksana dalam memilih makanan yang menyehatkan. Daging bukanlah makanan yang menyehatkan. Apalagi di era sekarang ini, mengerikan sekali. Jadi itulah makanya kita perlu menjaga pikiran kita. Nah, selanjutnya ini adalah artikel yang ada di CNN Oktober tanggal 14 2008. Dia bilang begini. Ini dia berhubungan dengan sebenarnya minumannya. Dia bilang setiap level konsumsi alkohol mengakibatkan penurunan volume otak. Beberapa lama waktu yang dibutuhkan frontal lobe untuk kembali normal setelah hanya 1 kali minum alkohol sekitar 2 minggu. Jadi teman-teman sangat berbahaya juga minuman. Jadi yang saya mau bilang di sini, muliakan Tuhan bukan hanya dari makanan. Ya, kalau berbicara makanan ini semua yang halal ya, tapi juga minuman. Minuman ini juga ada banyak minuman yang halal, tetapi tidak semua minuman yang halal itu menyehatkan. Tidak semua minuman yang halal itu menyehatkan. Jadi kita perlu naik kelas, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat relawan Injil.
Dan kalau mau naik kelas, lihatlah apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kadang-kadang saya bilang saya tidak minum alkohol, tetapi saya lebih banyak mengkonsumsi gula. Gula. Dan gula ini sudah diteliti, itu juga mengotorkan darah. Saya baca lagi kutipannya. Di situ dia bilang begini, di dalam buku Counsel and Health, halaman 150. Gula, jika dikonsumsi terlalu banyak, maka itu akan lebih berbahaya dari daging. Nah, makanya teman-teman yang suka beli kue-kue, jajan-jajanan di pinggir jalan, atau yang lewat online, entah itu adalah biskuit, atau itu adalah kue-kue kesayangan kita, atau brownies, apalagi datang ulang tahun. Kadang-kadang saya lihat orang-orang ulang tahun, kemudian disiapkan kue cake, panjang umurnya, Saya bilang, kenapa gak nyanyikan lagu panjang umur, ganti itu lagunya, pendek umur. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa itu lebih berbahaya dari daging loh. Nah, itulah makanya saya harus berpikir, bukan masalah halal saja, tapi apakah itu menyehatkan, apakah itu menyukakan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari saya tanya dalam diri saya, dan tanya dalam diri sahabat-sahabat sekalian, apakah saya sudah patuh dan taat kepada Tuhan dari hal makan dan minum. Karena berhubungan dengan takut akan Allah, ini bukan berhubungan hanya dengan saya tidak korupsi. Bukan berhubungan dengan saya tidak nyontek di kelas. Atau saya tidak tonjok orang di jalan. Saya tidak marah-marah teman saya atau marah istri saya. Tetapi berhubungan dengan takut dan taat kepada Tuhan, ini berhubungan dengan apakah saya makan makanan yang menyukakan hati Tuhan, yang menghargai milik Tuhan, yaitu tubuh saya. Mungkin itu saja, Fredrik. Ya, sepertinya ini memang menarik sekali pertanyaan Fredrik ini ya. Menyentuh sampai di sum-sum tulang belakang. Ya, Pak Pendeta, karena memang kalau kita berbicara makanan itu banyak yang akan kita bahas. Iya, mungkin sahabat relawan Injil juga dimanapun Anda berada, ini pasti akan banyak pertanyaan yang muncul. Saya saja sebenarnya yang menjadi host ini, saya ingin banyak nanya. Tetapi saya juga dulu banyak nanya loh, Freddy. Tetapi poin penting yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Pendeta Nelson adalah bahwa reformasi kesehatan itu adalah bagaimana kita dalam konsep kita, prinsip kita adalah memilih makanan yang sehat. Yang menyehatkan, benar yang sekali. menyukakan Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Iya, benar. Di atas makanan dari daging yang halal. Kita bicara seperti itu. Berarti yang poin pertama adalah yang menyehatkan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan Pak Pendeta di penjelasan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, yaitu Kejadian 1 ayat 29, ya, adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Amin. Jadi saudara-saudara, bahwa kita diinginkan oleh Tuhan untuk kita memakan makanan yang sehat, yaitu tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohon yang buahnya berbiji. Jadi kayak saya bilang, kita bilang bahasa sekarangnya sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya Pak Pendeta ya. Nah, itulah yang Tuhan ingin kita konsumsi. Itulah yang menyehatkan dibanding daging yang halal. Nah, oke, Pak Pendeta, ini kita berbicara, ini sudah apa yang masuk terus nih Pak Pendeta. Sebenarnya kalau konsep memuliakan Allah itu boleh gak dengan kita berbicara mengenai pakaian Pak Pendeta? Karena saya berbicara nih, kita pada waktu lagi tampil nih, saya pakai batik, Pak Pendeta pakai kemeja kan. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini Pak Pendeta, banyak sekali ya cara berpakaian mungkin muda-mudi ya zaman now ya Pak Pendeta tadi sudah sampaikan. Itu luar biasa ini pakaian-pakaian model-modelnya. Kalau saya lihat juga fashion itu kalau model, waduh. Itu pada waktu jalan di catwalk itu Pak Pendeta dengan model-model busananya itu, wah. Itu secara mata itu menarik Pak Pendeta. Ya. Apalagi kita sahabat relawan Injil, apalagi cowok nih di sini ya. Itu kalau sesuatu yang membuat mata ini senang, itu kayaknya menyenangkan hati juga Pak Pendeta. Nah,
Ini bagaimana nih Pak Pendeta nih? Karena di sini memuliakan Tuhan ini kan dengan tubuh tadi sudah kita bicara dengan yang masuk. Nah, bagaimana dengan yang di luar nih Pak Pendeta nih? Ini perlu nih penjelasan dari Pak Pendeta nih. Terima kasih banyak ya, menarik sekali ini pertanyaan dari Freddy. Sebenarnya berhubungan dengan memuliakan Tuhan, ini bukan memuliakan Tuhan dari tubuh bagian dalam saja, tapi dari luar. Nah, kalau berbicara mengenai memuliakan Tuhan, maksudnya dengan tubuh kita, bagian luar, maka sudah jelas ini berhubungan dengan apa yang kita gunakan. Yang ini tampak ya, yang tampak. Karena bukan hanya organ-organ kita yang dalam tubuh aja yang perlu dijaga, yang tidak kelihatan, tetapi juga yang di luar. Nah, bagi laki-laki tidak dianjurkan kita untuk tato sini sana sini, karena pertanyaannya apakah itu memuliakan Tuhan? Tubuh kita ini bukan diciptakan Tuhan untuk tato. Nah, mungkin ada yang tanya, dasarnya di mana firman Tuhan? Gampang saja, sederhana saja. Itu dalam buku Kejadian, loh. Ya, kalau kita lihat dalam buku Kejadian, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, ya sesuai dengan gambar dan rupa Allah, maka Tuhan bilang, inilah yang harus kamu kerjakan. Ya, harus kamu kerjakan. Tidak ada di situ dikatakan bahwa lalu Tuhan nusuk telinganya, Tuhan kemudian berikan tato. Tidak ada ya. Nah, supaya kita lebih jelas lagi kepada kadang-kadang berhubungan dengan pakaian ini, tuh bagian luar ini kan berhubungan dengan cewek-cewek ya, berhubungan dengan wanita-wanita ciptaan ajaib. Ya, halo Pak Pendeta. Sepertinya internetnya seperti Dalam slow buku respon. 1 Petrus 3 ayat yang ketiga. Nah, Freddy mungkin boleh lihat juga di situ dia bilang begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Pakaian yang indah-indah. Tapi kalau lihat bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya dia bilang begini, whose adorning let it not be that outward adorning. Outward ini adalah yang kelihatan seperti outer beauty, jadi dilihat dari kecantikan bagian dalam ya, bagian luar of plaiting the hair. Jadi ini artinya juga kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mengepang-ngepang rambut, and wearing of gold. Wearing of gold ini adalah emas-emas yang kita biasa gunakan. Nah, firman Tuhan memang larang ya, or of putting on of apparel. Jadi mengenakan apa yang kelihatan dibilang cantik kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi ini sebenarnya kalau mau dilihat, ini sudah mengarah kepada fashion. Jadi Anda dan saya, teman-teman relawan Injil, untuk memuliakan Tuhan di bagian luar, kita harus mengendalikan apa yang kita pakai. Karena begini, kadang-kadang kalau kita sudah lihat anak-anak gadis ini, saat mereka berusia 17 tahun, lebih banyak mereka menggunakan waktu di depan cermin. Dilihatlah keningnya, dilihatlah alisnya, dilihatlah bulu matanya, lentik atau enggak, dilihatlah bulu hidungnya, dilihat bibirnya. Kemudian sudah setelah lihat wajahnya, mulai dari dahi sampai ke alis dan sampai ke dagu ini, dilihat lagi cara berpakaiannya. Mulai lihatlah kan, dia punya bahu, dia bilang, saya kayaknya kelihatan seksi kalau pakaian saya di sini, satu tali, ya kan? Terus dilihatlah sampai ke bawahnya, sampai ke paha dan kakinya. Kemudian dia mulai lihat, kayaknya saya lebih seksi kalau saya pakai yang agak ketat-ketat ini. Kemudian saya lebih seksi kalau seandainya saya pakai rok yang 2 cm di atas lutut. Akhirnya dipraktekkan lah Fedi, 2 cm di atas lutut. Siapa? Wanita-wanita ciptaan ajaib. Lama-lama dia akan bilang begini, kayaknya saya kalau lebih seksi bukan 2 cm di atas lutut deh. Harus 10 cm dong. 10 cm di atas lutut. Lama-lama dia bilang begini, kayaknya kalau mau lebih seksi lagi bukan 10 cm dong. 20 cm. Saya mau tanya, kalau sudah 20 cm di atas lutut, 20 cm di atas lutut, tolong tanya, duduknya kayak mana? Apa duduknya begini-gini? Ya ampun, kalau itu sampai dibawa ke gereja,
pendeta sekuat iman apapun dia, sementara berkhotbah, matanya pasti gini, bertobatlah sebab kerajaan, tapi matanya jelalatan, rusak juga otaknya. Jadi ini untuk wanita-wanita ciptaan ajaib, jangan bantu laki-laki buat dosa. Karena laki-laki ini jatuh dari mata. Nah, waktu saya bilang seperti ini, kemudian ada yang tanya, dasarnya apa Om? Saya bilang, oh dasar. Dasarnya kan nggak bisa dari pikiran kita dong. Memuliakan Tuhan dengan tubuh bagian luar kan dasarnya harus tertulis, ada tertulis. Oke, mari kita lihat ada tertulis. Nah, kita pergi kepada buku Kejadian pasal yang kedua 25 nih, Ready. Dalam buku Kejadian 2 ayat yang ke-25, di situ dia bilang begini. Kejadian 2 ayat 25, dia bilang begini. Lalu perempuan, laki dan perempuan itu telanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Adam dan Hawa telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Pertanyaan muncul, emangnya benar mereka telanjang? Waktu saya tanya gini, ada yang bilang gini, ya iyalah telanjang, itu Alkitab bilang telanjang kok. Kemudian ada yang bilang gini, enggak, masa manusia diciptakan telanjang? Nah, kita bisa jadi jawab telanjang atau tidak, tetapi rata-rata di antara kita bilang, oh telanjang, ini ada berhubungan dengan pakaiannya. Apa betul manusia diciptakan telanjang? Pertanyaan saya sekarang. Kalau kita bilang mereka telanjang, maka bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 26 Freddy. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 26 Freddy, dia bilang begini. Marilah kita menciptakan manusia itu, menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Manusia, yaitu yang pertama, Adam dan Hawa, diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Jadi kalau manusia telanjang, Allah juga telanjang. Apakah kita yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang telanjang? Oh enggak. Masa kita sembah Tuhan yang telanjang? Supaya kita mengetahui pakaian apa yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Jadi saya mohon supaya kita mengerti konsepnya, sahabat-sahabat relawan Injil. Supaya kita mengerti bahwa pakaian yang digunakan oleh Adam dan Hawa itu adalah seperti ini. Dan kita tahu mereka tidak telanjang, kita harus lihat pakaian apa yang digunakan oleh Tuhan. Karena kenapa? Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, mari kita lihat. Di dalam buku Mazmur 104 ayat 1 dan 2, dia bilang, pakaian Tuhan itu adalah sinar, berselumutkan terang. Itu poin yang dibilang di dalam buku Mazmur 104 ayat 1 dan 2. Berselimutkan terang dan sinar. Itulah pakaian kemuliaan. Pakaian yang sama digunakan oleh Adam dan Hawa. Dan saya yakin itu menutup tubuh mereka. Menutup tubuh mereka. Apakah hanya Hawa saja? Tidak, Adam juga. Ya, jadi mau laki-laki dan perempuan, kita harus lihat konsepnya di dalam buku Kejadian. Nah, hal ini tidak berlaku lama. Jadi kalau mau lihat memuliakan Tuhan, kita harus lihat pakaian yang digunakan oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka ada dalam Taman Eden. Tetapi apakah itu berlangsung lama? Tidak. Ketika kita datang di dalam buku Kejadian 3 ayat yang ke-7, Freddy, dan teman-teman sahabat-sahabat relawan Injil, Kejadian 3 ayat yang ke-7, ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka mereka berdosa dan mereka sadar mereka telanjang. Karena pakaian itu ditarik daripada mereka. Namun mari lihat baik-baik. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah telanjang mereka ini. Pakaian kemuliaan mereka malu, lari bersembunyi di hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan. Dan pergi ambil daun pohon ara, kulit pohon ara dan menyemat. Coba perhatikan baik-baik. Anda dan saya yang hidup di Zemeneo yang umurnya 70-80, pada usia 17 tahun, perempuan itu bagaikan emas 24 karat. Kalau sudah menikah, sudah tinggal 20 karat, Freddy. Kalau sudah punya anak satu, sudah tinggal 10 karat. Kalau sudah punya cucu, sudah berkarat. Karena sudah berkarat inilah, maka wanita-wanita ciptaan ajaib ini mulai apa? Stres. Mereka mulai dandan padahal sudah usia 50. Ngapain
Ngapain kasih tunjuk lekukan-lekukan tubuh? Pakai aja kayak yang sopan. Ini ada pakaian yang belum selesai dijahit, udah dipakai loh. Ada roknya panjang, tetapi belahnya mau sampai di pantatnya. Ya ini mau dikasih tunjuk apa? Inilah pohon ara ini, Bu. Kulit pohon ara, karena sudah hilang pakaian kemuliaan. Sudah semakin tua, nggak percaya diri lagi, bersembunyi. Maka yang terjadi dia mulai taruh kulit pohon ara. Yang lebih parah, alisnya kok bagus dicabut. Bibirnya kok bagus-bagus dipoles-poles yang enggak. Kadang merah, hijau, hitam. Waduh, apa bedanya kita sama kuntilanak? Jadi inilah yang saya maksudkan saat manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dia tahu bahwa dia akan masuk masa tua yang sudah berkarat. Ada juga yang masih 5 karat, 10 karat. Supaya dia bilang kelihatan cantik, dia poles lah. Karena malu kan kalau nggak cantik. Itu aja kita perlu jujur. Malu. Kalau nggak cantik, maka dipoles-poles. Inilah yang disebut dengan kulit pohon ara modern. Jadi, tubuh kita juga di-treat seperti itu. Padahal anak-anak Tuhan lupa. Tubuh kita milik siapa? Milik Tuhan. Itulah makanya ada pekabaran di dalam buku 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung sopan dan teratur. Jadi kita perlu tahu bahwa tubuh kita ini milik Tuhan dan dalam kita memakai pun harus sopan dan teratur. Itulah makanya yang saya mau bilang di sini, saya baca kutipannya di dalam buku Testimony for the Church volume 4 ayat halaman 647. Fashion sangat menghancurkan kepandaian dan menggerogoti kerohanian kita. Tunduk kepada fashion sedang marak di tengah-tengah gereja kita, khususnya GMHK. Dan menghancurkan dengan kekuatan yang paling dahsyat untuk memisahkan kita dari Tuhan. Bayangkan saja, bukan hanya makanan, tetapi dari hal kita berpakaian, ini akan memusahkan kita dari Tuhan. Memangnya hubungannya apa? Aduh, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Kira-kira waktu berapa lama lagi ini, Freddy? Boleh saya tahu? Bisa 15 menit lagi, 10 menit. Oke, 15 menit lagi ya. Jadi begini, di dalam Testimony for the Church volume 4 halaman 648 dia bilang, ada suatu dosa yang sangat besar pada kita, bayangkan, sebagai umat, bahwa kita mengizinkan anggota-anggota gereja kita berpakaian dengan cara yang tidak sesuai dengan pengakuan iman mereka. Kita harus bangkit segera dan menutup pintu dari giringan iblis kepada pamer dan fashion. Kecuali kita lakukan ini segera, gereja kita akan mengalami kemerosotan moral yang paling buruk. Nah, saya mau cerita sedikit. Waktu gereja kita berdiri di tahun 1863, ada 6 kali berturut-turut rapat General Conference. 6 kali berturut-turut rapat General Conference itu dibahas mengenai reformasi berpakaian. Kalau sudah 6 kali berarti penting atau enggak? Penting. Dan itulah sebabnya bagi kita laki-laki dan juga perempuan, di situ dia bilang 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jadi ada kecenderungan, ini yang saya mau bahas di sini, ada kecenderungan perempuan mau menggunakan pakaian laki-laki dan juga sebaliknya. Dan rencana setan membuat ini supaya pada akhirnya keteraturan Tuhan ini dirubah. Jadi tidak lihat lagi jelas mana laki-laki, mana perempuan. Ini kan sebenarnya konsep setan. Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu jelas. Di dalam Taman Eden itu jelas. Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Adam and Eve, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Tetapi kenyataan yang terjadi di zaman now ini, sudah kita tidak sanggup membedakan mana laki-laki perempuan. Di tengah-tengahnya bencong. Memangnya Tuhan ciptakan bencong? Yeah. Kenapa bisa muncul? Ingat baik-baik, saya coba jelaskan dengan singkat. Inilah sejarah kenapa sampai muncul bencong. Salah satu pengaruh yang kuat adalah dari berpakaian. Bayangkan saja, di dalam buku Testimony for the Church volume 1 halaman 421 dibilang ada suatu kecenderungan para wanita berpakaian semakin mendekati lawan jenisnya.
dan memakai busana mirip dengan laki-laki, namun Tuhan mengatakan hal itu adalah kekejian. Bayangin aja bahwa perempuan yang menggunakan pakaian mirip laki-laki, kekejian, bayangkan. Nah, dan buktinya di mana? Buktinya di era tahun 1832 sampai 1919. Di situ ada perancang busana namanya Dr. Mary Walker. Dia merancang busana perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Dan yang nangkap dia siapa? Yang nangkap dia, yang tegur dia siapa? Gereja? Enggak. Yang nangkap dia itu adalah polisi. Bayangin. Di zaman itu, polisi saja melihat perempuan menggunakan pakaian laki-laki, itu adalah kejahatan. Coba bayangkan saja. Ini bukan ditangkap oleh gereja loh, oleh polisi. Di 1832, Dr. Mary Walker mempraktekkan untuk merancang busana perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Ditangkap loh oleh polisi. Karena kenapa? Di mata polisi itu adalah kejahatan. Tidak teratur, tidak sopan bagi polisi. Bayangkan saja. Nah, setelah itu, karena datang mabuk sepeda, kemudian ada roknya, sebenarnya ada gambarnya, roknya pendek begini, tapi ada apa namanya? Ada celana. Dan apa yang terjadi? Di dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, dia bilang begini, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah menggunakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Buku Ulangan sendiri sudah bilang, janganlah perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Laki-laki juga demikian. Tetapi yang terjadi, mulai muncul apa yang disebut dengan demam sepeda, maka ada yang disebut dengan pakaian yang menggunakan celana puffy. Jadi kalau puffy ini celananya gelembung, ada rok sedikit yang di sini, dan dia pakai sepeda. Ya saudara-saudara, ya teman-teman relawan kecil. Nah, ini pada akhirnya merambat luas sampai kepada zaman kita. Maka di abad yang di akhir abad yang ke-19 dan di awal abad yang ke-20, maka pakaian laki-laki resmi menjadi pakaian perempuan. Perempuan sudah seenaknya pakai celana. Tapi apa yang terjadi? Mulai muncul yang disebut dengan banci. Mulai muncul yang disebut dengan bencong. Mulai muncul yang disebut dengan transgender. Ini muncul. Dan di tahun 2015, maka Barack Obama sendiri sebagai Presiden USA, tanggal 1 Juni, dia melegalkan LGBT di Amerika Serikat. Dan ingat baik-baik, Indonesia pasti akan kena itu. LGBT, lesbi, gay, kemudian bioseks, dan transgender. Jadi kalau lesbi, laki-laki dan perempuan-perempuan, gay, laki-laki, bioseks, laki-laki bisa perempuan, bisa dengan laki-laki, kemudian bisa juga dengan pohon pisang, bisa juga dengan binatang. Itulah bioseks. Begitu juga sebagai perempuan bisa dengan perempuan, bisa juga dengan laki-laki, bisa juga dengan pohon pisang, dan juga bisa dengan binatang. Kemudian transgender, dia operasi kayak Dorci. Dia operasi, jadi tadi dia laki-laki, dia bikin jadi perempuan. Tadi dia perempuan, dia bikin jadi laki-laki. Saya mau tanya, ini kira-kira terjadi waktu kapan? Terjadi di zaman kita lebih ngeri. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Setan tidak bodoh, dia menggiring perlahan dari hal berpakaian. Makanya tulisan di dalam Roh Nubuat itu jelas, bahwa hanya dari masalah pakaian, ini akan menggerogoti kita punya apa? Kita punya tabiat, memisahkan kita dengan Tuhan. Bahasanya di situ, memisahkan kita dari Tuhan. Karena nggak langsung, dia menggiring perlahan. Jadi kita nanti tidak akan sanggup melihat keteraturan Tuhan. Kita tidak sanggup melihat keteraturan Tuhan. Dan kita lihat sekarang ini, apa salahnya perempuan pakai celana? Nggak salah. Tapi sebenarnya itu adalah kejijikan. Kenapa kita bilang nggak jijik? Karena permasalahannya adalah kita sudah beradaptasi lama sekali. Dan nanti yakinlah, orang yang menikah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, kita rasa biasa-biasa aja. Karena kenapa? Ini digiring perlahan. Dulu, jangankan laki-laki dengan laki-laki nikah, perempuan dan perempuan nikah. Perempuan pakai celana saja ditangkap polisi. Bukan ditegur oleh gereja, bukan ditegur oleh pendeta, bukan ditegur oleh ketua jemaat. Ditangkap polisi, bayangin. Artinya apa? Masih pure sekali. Apalagi banci ada waktu itu, nggak ada.
Tetapi sekarang coba lihat, unisex, kita sudah tidak sanggup lagi. Banyak kali saya pergi ke Banjai aja, di Tanah Karo aja. Saya bilang ini perempuan laki-laki. Di Medan, ini perempuan laki-laki. Susah kita bedakan. Jadi sama-sama antara perempuan, dan inilah konsep Babel sebenarnya. Kita tidak sanggup membedakan mana benar dan salah lagi. Hukum Tuhan tidak terlihat dengan jelas. Sudah nantangin jelas-jelas umat-umat Tuhan. Nah, itulah makanya saya hanya mau kasih tahu, ini sebenarnya gambarnya mengerikan. Gambarnya jadi, waduh, sudah sangat menantang. Itulah sebabnya di dalam buku 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau melakukan segala sesuatu, baik berpakaian atau segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya ulas, karena memang pembahasannya cukup menarik ya. Memang terima kasih untuk pertanyaannya, Fredrik, luar biasa. Mudah-mudahan ya saya akan menyukakan hati Tuhan bukan karena saya mau, karena mau mengikuti zaman, tetapi saya mau mengikuti kata Tuhan. Terima kasih. Oke, Pak Pendeta Nelson, terima kasih. Dan ini saya mau coba ambil sedikit ininya ya Pak, poinnya pentingnya ya dari yang dijelaskan Pak Pendeta, bahwa kita memastikan cara berpakaian kita untuk terlindung dari semua godaan ya Pak Pendeta ya. Ya, benar. Baik itu dari cowok ataupun dari cewek. Ya. Jadi biarlah kita, ini para sahabat Relawan Injil, biarlah bagaimanapun kita dari cowok atau cewek, biarlah kita cara berpakaian kita itu memastikan kita terlindung dari semua godaan. Nah, jadi jangan sampai kita berpakaian menggoda yang lain. Tadi yang seperti Pak Pendeta, walaupun sekuat iman apapun pendeta, tapi pada waktu akan melihat pakaian yang menggoda itu tetap akan dilirik. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak Pendeta, yang kita memastikan reformasi berpakaian itu ya, untuk kita bisa terlindung dari semua godaan. Nah, di sini juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 9, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana ya Pak Pendeta ya. Benar. 3 poin itu pantas, sopan dan sederhana. Nah, Amin. ini memang kembali ke kita masing-masing. Bagaimana konsep pantas, bagaimana konsep sopan, dan bagaimana konsep sederhana, itu bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita tadi takut akan Tuhan. Dari takut akan Tuhan itu bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan firmankan. Ini luar biasa sekali Pak Pendeta, karena memang mengenai topik hari ini anak muda banget ini Pak Pendeta. Mengenai makanan, mengenai pakaian, ini anak muda banget. Walaupun memang ada tadi yang sudah tua, tetapi lebih majority ke arah anak muda ini, karena makanan-makanan, minuman-minuman, terus berpakaian, ini anak muda banget. Nah, Pak Pendeta, ini karena kita sudah cukup panjang ini pembahasan kita, dan kita akan coba ini menyimpulkan. Nah, saya mau bertanya sekaligus nanti Pak Pendeta nanti menjawab dan menyimpulkan ya Pak Pendeta pembahasan kita. Apa sih konsekuensinya kalau kita tidak memuliakan Allah? Dan apa upahnya kalau kita memuliakan Allah? Nah, ini bisa Pak Pendeta jawab, dan juga Pak Pendeta juga bisa menyimpulkan untuk pembahasan kita untuk hari ini Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta Nelson. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, Fredrik. Jadi begini, sebelum saya jawab ke situ, saya mau menyentuh sedikit mengenai celana yang dipakai oleh para wanita. Nah, ada case tertentu, cewek-cewek atau wanita-wanita ciptaan ajaib ini bisa menggunakan celana. Ya, bisa menggunakan. Tetapi poin sebenarnya Alkitab firman Tuhan mau kasih tahu, jangan itu menjadi pakaian yang mendominasi kehidupan mereka. Biasakan menggunakan rok ya, menggunakan rok, karena itulah milik perempuan sebenarnya. Kalau kita lihat konsep yang kita sudah lihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab Nubuat ya. Nah, tapi bukan berarti contoh kalau dia berladang ya boleh kalau dia nyaman, atau naik motor kayak gitu ya, bisa digunakan rok kemudian dalamnya celana atau tapi jangan sampai dia mendominasi. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Fredrik, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya jikalau kita tidak memuliakan Tuhan dari apa yang kita makan, khususnya apa yang kita pakai, yaitu memuliakan Tuhan dari tubuh bagian
luar ini. Apa konsekuensinya? Kembali lagi, saya mau katakan, sesuai dengan kutipan yang dibilang oleh firman Tuhan, saya ingin bacakan kembali lagi ya. Saya baca. Mohon sabar sebentar. Dia bilang begini. Konsekuensinya, dia bilang, saya melihat keteraturan Tuhan sudah dibalik dan petunjuknya sudah, Testimony for the Church volume 2, Testimony for the Church volume 1 halaman 421. Jadi saya melihat keteraturan Tuhan sudah dibalik dan petunjuknya sudah tidak dihiraukan oleh mereka yang mengadopsi American Custom. American Custom ini adalah Dr. Mary Walker yang merancang itu ya. Nah, konsekuensi yang pertama adalah keteraturan Tuhan sudah dirusak. Dan keteraturan Tuhan yang sudah dirusak artinya begini. Hidup saya ini untuk memuliakan Tuhan. Artinya bahwa saya sudah melanggar hukum yang pertama. Karena sudah jadi ilah pakaian saya ini. Sudah jadi ilah. Dan bukan itu saja, saya melanggar hukum yang keenam. Enam ini artinya, jangan membunuh. Membunuh ini bukan hanya bunuh orang. Tapi itu bunuh diri juga kan. Jadi kalau saya konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, ya saya memperpendek umur dan saya bunuh diri perlahan-lahan. Bunuh diri ini bisa jadi saya ambil pistol dan tembak kepala saya mati. Itu bunuh diri. Dan saya gantung diri, bunuh diri secara langsung. Tapi ada bunuh diri secara tidak langsung. Saya langgar hukum kesehatan. Termasuk dalam hal berpakaian. Ini adalah saya tidak sadar, saya sementara bunuh orang secara rohani. Apalagi perempuan. Dia kan bantu orang buat, bayangkan kalau dia pakai seksi, artinya dia membuat orang yang ada di sekitar untuk mengarahkan kepada dia, bukan ke Tuhan lagi. Dan buku Matius pasal yang ke-5 ayat 28, jikalau engkau melihat dan menginginkannya, engkau sudah berdosa. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, kita bunuh orang secara rohani juga, dari hal kita berpakaian. Dan juga saya sendiri, juga merusak rohani saya, karena saya bunuh diri secara rohani sebenarnya. Karena saya tidak men-treat diri saya, tidak menganggap bahwa diri saya ini milik Tuhan, tapi milik saya sendiri. Bahkan sudah menganggap diri saya ini milik setan. Nah, itulah makanya konsekuensinya adalah Tuhan tidak dimuliakan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sampai saat ini dari hal saya makan dan dari hal saya berpakaian, saya memuliakan Tuhan? Sekali lagi teman-teman, saya mau bilang, kalau mau memuliakan Tuhan, bukan apa yang saya ingin pakai, apa yang ingin saya makan, tetapi apa yang Tuhan inginkan saya makan dan apa yang Tuhan inginkan saya kenakan dalam hal berpakaian. Maka jika saya dan semua teman-teman memiliki konsep ini, sudah jelas dari hal saya makan, dari hal saya berpakaian, saya akan mengikuti agenda Tuhan. Tapi jika tidak, maka kita sementara menyakiti hati Tuhan, dan itu konsekuensinya. Dan jika ini dilakukan terus-menerus, pelanggaran terhadap hukum Tuhan, maka akan datang kepada dosa yang disebut dengan dosa melawan Roh Kudus. Karena dosa melawan Roh Kudus ini bukan hanya satu kali dibuat, berulang kali dan jadi kebal. Dan ini adalah konsekuensi yang paling buruk dialami oleh umat-umat Tuhan. Jadi panggilannya untuk kita, Fredrik dan juga teman-teman, sahabat-sahabat relawan Injil, mari kita datang dengan memuliakan Tuhan dari apa yang saya pakai, apa yang saya makan, dan apa yang saya pikirkan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Nelson atas pembahasan yang begitu rinci ya, begitu menarik mengenai memuliakan Tuhan dengan makanan dan pakaian. Jadi sahabat relawan Injil, biarlah kita di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu memuliakan Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, biarlah itu sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Nya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Nelson, dan semoga Pendeta Nelson dan keluarga sehat selalu. Tuhan Amin. Memberkati dalam pelayanan, semakin maju dalam pelayanan, dan khususnya untuk sahabat relawan Injil dimanapun Anda berada, semoga pembahasan firman Tuhan pada hari ini semoga dapat bermanfaat kepada sahabat-sahabat relawan Injil dan membuat kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh sahabat relawan Injil dalam kesehatan
dan biarlah nama Tuhan selalu dipuji muliakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semua sahabat-sahabat relawan Injil yang telah menyaksikan pembahasannya. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya untuk materi yang lebih menarik lagi, firman Tuhan yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.